Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa kita dalam kegiatan yang sama, yaitu belajar di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 11 dengan topik masih dalam ruang lingkup interface. Tapi hari ini kita belajar tentang bagaimana membuat tabel, ya, membuat tabel dalam pemrograman Java menggunakan aplikasi NetBeans. Perlu saya jelaskan ulang bahwa pemrograman Java berbasis NetBeans adalah pemrograman berbasis desktop. Jadi banyak objek-objek yang berhubungan dengan desktop, salah satunya tabel, ya, salah satunya tabel atau table. Jadi hari ini kita mempelajari bagaimana cara membuat tabel di tampilan atau di form NetBeans. Ya, sama dengan di mata kuliah sebelumnya, di Visual Basic, itu Anda mempelajari cara membuat tabel, di mana isi tabel itu biasanya diambil dari text box. Jadi kalau di sini juga hampir sama, kita mempelajari bagaimana menampilkan data di dalam list tabel seperti ini, yang diambil dari text field ini melalui proses atau melalui event klik simpan. Begitu juga ini juga kita mempelajari bagaimana cara menghapus isi dari tabel ini. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Pelajaran hari ini modulnya udah saya buat, ini modulnya nanti saya kirim di Google Class. Termasuk langkah-langkahnya, kode programnya ada di sini dari akhir sampai dari awal sampai akhir ada semua di sini. Kode programnya begitu juga langkah-langkahnya sudah lengkapnya. Jadi pada video ini saya hanya menjelaskan cara atau beberapa fungsi kode program pada Java dengan menggunakan tablesnya, hanya beberapa kode saja. Dan saya menjelaskan juga beberapa komponen yang Anda gunakan untuk tabel ini, ya. Yang pertama dulu, tabel ini dari mana diambil? Diambil dari toolbox yang tersedia di sebelah kanan atas di sini. Jadi tabelnya diambil ini tabelnya tinggal Anda klik tarik di sini. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga ini label-labelnya ini diambil dari sini. Ini text field-nya ini diambil dari sini. Kalau ini button diambil dari sini, dari toolbox button. Selanjutnya adalah pemberian nama dan teks pada label. Kalau pada label yang Anda, kenapa ini jadi npm yang sebelumnya tulisannya adalah JLabel, itu bisa Anda rubah di properties, begitu juga di teksnya Anda ubah jadi npm. Kalau di nama di sini labelnya, di teksnya ubah jadi nama. Jurusan di sini ubah jadi jurusan. Kalau text field-nya Anda bersingkat teksnya, nggak ada isinya. Untuk pemberian name-nya Anda rubah di code variable name. Jadi saya buat namanya di sini, kalau npm ini txt npm. Kalau ini txt nama, kalau ini txt jurusan, itulah untuk variable name. Selanjutnya buttonnya ini ada dua. Untuk tulisan simpan ini ada di propertiesnya, yaitu teksnya simpan. Kalau hapus, ini dia. Selanjutnya pemberian variable name-nya di code btn simpan. Ini btn hapus, ya. Selanjutnya tabelnya ini
variable name-nya kita rubah jadi table data, ya, jadi table data. Kalau Anda buat variable nama yang lain, silakan, asal jangan menggunakan spasi. Jadi kita pemberian nama-nama di variable name-nya ini harus kita ingat, karena nanti pada soal kode program, pada saat kita tulis kode programnya, ya variable ini kita gunakan sesuai dengan namanya. Selanjutnya ada dua tampilan di sini, ada source dan kode. Jadi desainnya ini dan ini source-nya, ya. Jadi Anda lihat di sini, yang pertama Anda ketik adalah di kode programnya, pada saat Anda klik source-nya adalah Anda ketik dulu import. Jadi pertama import Java awt list, artinya kita menggunakan data dalam bentuk list. Selanjutnya kita menggunakan import Java util array list, kita menggunakan data dalam bentuk array. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan import Java swing table, default table model. Jadi kita menggunakan tabel. Jadi file yang kita gunakan untuk tabel ini kita import dulu. Ini kita import dulu. Tulisan import ditulis di atas public class form extended Java swing JFrame. Jadi ditulis di sinilah impornya. Selanjutnya setelah Anda tulis ini, baru Anda kembali ke desain, Anda double klik simpan, ya, Anda klik simpan. Anda lihat di situ, Anda cari situ provide void btn simpan. Ini btn simpan ini adalah variable name dari button simpan. Jadi dalam button simpan ini ada kode programnya ini. Kode programnya ini ada beberapa fungsinya, adalah yang pertama, fungsi pertama ini. Fungsinya ini adalah untuk memanggil tabel, ya. Fungsinya untuk memanggil tabel. Memanggil tabel, ya. Sama seperti pelajaran sebelumnya, kalau kita menggunakan fungsi tertentu atau komponen tertentu, kita harus membuat dulu variabelnya. Jadi di sini dibuat dulu variabelnya, ya. Jadi di sini default table model. Default table modelnya adalah fungsi dari sini, default table model. Divariabelkan dalam bentuk data model. Selanjutnya default table model yang diimport dari Java, ambil dari tabel data. Ini tabel data ini adalah nama dari tabel kita, yaitu tabel data. Selanjutnya get model, ya, ambil modelnya. Jadi ini fungsinya untuk memanggil fungsi import tabel. Selanjutnya release list new release. Nah, release ini kan fungsi dari sini. Nah, release. Jadi fungsi ini kita pakai, maka kita panggil dulu dia dan divariabelkan dalam bentuk list. Array new array list. Nah, sama seperti sebelumnya, ini fungsi. Jadi untuk memanggil fungsi atau komponen tertentu dalam Java kita menggunakan yang seperti ini. Selanjutnya table data. Ini table data ini nama tabel set auto create column from model. Jadi artinya atur otomatis model dari kolom tabelnya. Jadi kita diatur secara otomatis. Selanjutnya list data, isi data tambahkan dari txt mpm. Jadi pertama list datanya tambahkan isiannya dari txt mpm. Txt mpm adalah name dari salah satu text field, yaitu txt mpm. Selanjutnya list data n txt nama. Ini diambil dari txt nama. Selanjutnya list data lagi txt jurusan. Jadi ambil dari txt jurusan. Jadi kalau Anda lihat di sini txt mpm get text, txt nama get text, txt jurusan get text, artinya isian datanya ambil dari txt mpm, txt nama, txt jurusan, yang diambilnya isian dari sini atau teks. Data model, variabel dari sini data model, tambahkan baris row list to array. Jadi tambahkan sesuai dengan tambahkan data atau listkan data dalam bentuk array. Array ini adalah
susunan data yang banyak. Jadi datanya bisa kita input lebih daripada satu data. Jadi itulah penjelasan dari kode ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke desainnya. Desainnya kita kembali lagi tombol hapus ya. Double klik lagi tombol hapusnya. Pada provide form btn hapus. Ini btn hapus. Ada tulis kode program ini. Ya. Apa fungsi kode program ini? Sama. Ini adalah fungsi untuk memanggil tabel data yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya di bawah kondisi if tabel data ini kan nama tabel kita, tabel data. Ya. If tabel data get row count, ambil jumlah baris. Jadi peroleh jumlah barisnya jika lebih daripada 0, artinya datanya ada. Sini jika tabel data totalnya lebih daripada 0, artinya ada isian data. Isian data di tabel ini. For, ini perulangan, int, for int, i, table data get row, minus 1. Artinya ambil dari nilai data yang paling rendah, minus 0. Berarti mulai dari data yang pertama, minus 1. Artinya 0. Jadi mulai dari data 0. Karena kalau dalam array data, perhitungan datanya itu dimulai dari 0. Artinya mulai dari data yang 0, di mana i itu lebih daripada minus 1, i plus plus. Artinya datanya kurangi terus. Kurangi datanya. Minus i plus minus minus. Artinya sekali berputar datanya kurangi 1. Datanya model, ini variabel dari sini, remove row, pindahkan barisnya, atau pindahkan barisnya atau hapus barisnya. Jadi artinya fungsinya adalah menghapus data sekaligus sesuai dengan jumlah baris data. Kayak di sini tabel get row, jadi peroleh dulu jumlah tabelnya. Jika lebih daripada minus 1, maka hapus datanya, hapus atau datanya dipindahkan. Jadi seperti itu penjelasan dari fungsi ini. Selanjutnya coba kita jalankan kode programnya, apakah berhasil atau tidak. Oke, setelah jalankan seperti ini hasilnya, bisa kita input data misalnya npm 0182, nama saya, nama misalnya Eko dulu, jurusan teknik informatika. Oke, kita simpan. Oke, kita masuk ke data lagi, 18.11.110.123 misalnya Nandi Sinaga, jurusan misalnya kimia, simpan. Dan masuk ke sini ya. Jadi berapapun data kita input tetap masuk ya. Bagaimana kalau kita hapus ya, tinggal hapus cet, maka otomatis datanya terhapus. Jadi sekian pertemuan kita pada pertemuan ke-11. Saya harap kode program ini diketik dan dicoba di rumah. Kalau bisa dikembangkanlah ya. Pada pertemuan selanjutnya mungkin kita mempelajari bagaimana cara mengkoneksi tabel ini ke database MySQL. Jadi hari ini dulu kita mempelajari dulu bagaimana mengisi data ini dari text field. Jadi pada pertemuan berikutnya kita mengisi data ini kita ambil dari database MySQL. Itulah pertemuan kita nanti pada pertemuan ke-12. Jadi hari ini saya harap ada semua mahasiswa-mahasiswa STM Dharma, khususnya yang masuk sama saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jangan lupa Anda mempelajari materi yang telah saya sampaikan, baik melalui YouTube, melalui video, melalui modul yang telah saya kirim. Jadi walaupun Anda atau kita di rumah, tetaplah kita belajar. Tetap kita ikuti materi yang diajarkan oleh dosen masing-masing, termasuk saya dan juga dosen-dosen yang lain. Jadi jangan mengabaikan, walaupun di rumah tetap belajar. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi saya
melalui komentar-komentar video juga bisa, melalui Google Class juga bisa, atau melalui WA. Siapa tahu nanti Anda kenal dalam belajar program yang telah saya sampaikan ini. Sekian kode program, sekian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi menjelang siang.